Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu di halaman 26 membuat user dengan DCL. Nah, mungkin kalian di kelas sebelumnya kan di kelas 11 mungkin belum pernah ngebuat user dengan cara menggunakan query. Nah, dengan di sini saya akan mempraktekkan atau bisa dibilang akan membuat user dengan query SQL atau bisa dibilang itu dengan perintah DCL atau Data Control Language. Nah, dan di sini kita akan memberikan hak akses yaitu menggunakan grant. Nah, di sini membuat user DCL dengan DCL. Nah, pertama-tama kita masuk dulu nih ke MySQL, strip view, root, nah strip p. Nah, maksudnya seperti apa ini MySQL itu kita bisa dibilang login dengan username. Strip view itu adalah username, strip view itu adalah username. Nah, di sini adalah username-nya nih. Itu. Jadi bisa dibilang ini login ke MySQL dengan username si root, lalu strip p itu adalah password. Passwordnya kita kosongin aja, kita enter langsung. Nah, di sini adalah enter password karena di sini saya tidak menggunakan password. Nah, di sini saya kosongin aja, kita klik enter lagi. Nah, sorry. Nah, di sini kenapa seperti ini cannot connect to MySQL server yang karena saya belum mengaktifkan XAMPP-nya. Jadi jangan sampai kalian lupa di sini kalian harus mengaktifkan XAMPP dulu sebelum kalian memulai. Nah, di sini kita start MySQL dan Apache-nya. Nah, di sini sudah terstart gitu kan. Kita coba lagi untuk seperti ini, MySQL, strip view root, strip p. Nah, di sini saya nggak pakai password, kita enter aja langsung. Nah, di sini akhirnya kita sukses. Nah, perintah dengan membuat user dengan DCL itu yaitu kita kan belum tahu nih di dalam user localhost ini atau user root ini ada database apa aja sih. Nah, kita cek dulu database-nya. Nah, di sini ada database InJSport, IndoJSport dan lain-lainnya nih. Ada banyak dah nih ya. Nah, ya udah dari situ kita udah mempraktekkan ini yang langsung aja kita membuat create usernya. Create usernya ini nggak perlu kita memakai salah satu database ini. Yang penting kita sudah login dengan root. Maksudnya root itu apa? Nah, root ini kalau di komputer saya dia adalah sebagai user utama atau pengguna utama yang memiliki semua hak akses seperti itu. Jadi kita di sini karena dia memiliki semua hak akses, jadi setiap kita membuat create user atau create pengguna itu harus masuk ke root dulu karena takutnya ketika kalian tidak memakai user root gitu, nah kalian tidak mendapatkan hak akses yang sejenisnya gitu, yang untuk membuat sebuah user. Jadi di sini kita praktikkan yaitu dengan cara uh, dengan cara mengetik create user. Nah, dalam bahasa Indonesia pun ini kan bahasa Inggris. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kita akan membuat sebuah pengguna. Penggunanya adalah misalnya adalah namanya database. Jangan itu. Misalnya adalah user database, user DB misalnya saya ingin. Nah, di sini saya create lalu enter. Nah, di sini menandakan query oke kan? Query oke itu kita besarkan saja. Nah, query oke ini artinya sudah berhasil, sudah oke gitu loh, udah nggak ada error. Nah,
Tadi kan sebelumnya kita udah di user root kan kita sudah menggunakan perintah show database gitu kan. Nah, di sini kita akan membuat kita akan login dengan user DB gitu. Atau bisa dibilang kita akan login dengan user yang baru saja kita buat. Nah, user DB ini caranya gimana Pak? Kan udah masuk ke directory localhost, maksudnya directory root. Gimana Pak cara untuk melakukan logout pada sebuah user gitu. Nah, sebelumnya kan seperti ini nih, kita login menggunakan MySQL root kan. Nah, lalu gimana Pak caranya logout? Caranya logout itu yaitu dengan menggunakan perintah exit. Jangan lupa untuk titik komanya, lalu enter. Nah, di sini database akan mengucapkan salam perpisahan atau bye. Nah, setelah itu karena kita sudah membuat user baru dengan nama user DB, kita gunakanlah si user DB ini, yaitu dengan MySQL strip strip u strip username-nya adalah user DB, maka di sini saya akan isi user DB. Lalu strip p. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan password, maka kita langsung enter aja. Nah, kalau ada seperti ini kita enter aja. Nah, di sini sudah sukses, ya kan? Sudah menandakan bahwa kita sudah masuk ke database dengan username-nya kita kan sudah masuk ke atau login ke MySQL dengan usernya dengan nama user DB. Nah, di sini kita kan tadi udah di usernya si root, kita udah melihat nih ada database apa aja di dalam user root. Nah, kita cek di sini apakah user root nih si root ini username root ini apakah sama dengan si user DB yang baru saja kita buat gitu kan. Nah, kita coba di sini show database. Nah, saat di show, nah berbeda dengan yang ada di root. Jadi bisa menandakan bahwa si user DB ini berbeda direktorinya dengan si localhost. Kenapa seperti itu? Karena setiap user beda-beda direktori untuk sebuah database-nya. Jadi bisa dibilang user DB ini punya database sendiri dan si user root ini mempunyai database sendiri-sendiri. Jadi bisa nggak sama gitu meskipun satu komputer, tapi kalau username-nya beda atau penggunanya beda, maka database-nya tidak akan sama gitu, kecuali mendapatkan hak akses. Nah, di sini di halaman 27 kita akan membuat sebuah user dengan password. Nah, sebelumnya kita exit dulu. Kenapa Pak? Kok di exit dulu? Karena si user DB ini hak aksesnya tidak sebanyak si user root gitu. Nah, jadi untuk berjaga-jaga ada error, biar nggak ada error, kita login ke si root dulu. Nah, di sini kita coba create user dengan namanya si user db 1 misalnya seperti itu. Lalu passwordnya kita gunakan identified by. Nah, maksudnya identified ini yaitu dengan dianalisis atau diidentifikasi dengan password, yaitu passwordnya adalah misalnya saya mau PWD gitu kan. Nah, lalu seperti ini kita enter. Nah, di sini query oke. Berarti menandakan bahwa si user DB1 ini dengan password PWD sudah dibuat. Nah, kita exit lagi, kita coba pakai si user DB1 ini. Nah, di sini
ya kan? Seperti ini kita akan memakai MySQL dengan username si user DB1 atau bisa dibilang user DB1 ini barusan banget yang baru kita buat. Nah, kita enter. Nah, sebelumnya karena kita menggunakan password, jadi password tersebut harus benar. Nah, gimana kalau misalnya si password ini kita ketik asal-asalan gitu kan, kita enter. Nah, dia akan error seperti ini, access deny. Akses tidak dapat diakses karena passwordnya mungkin salah atau apa gitu kan, tergantung dari errornya seperti apa. Lalu di sini kita akan coba lagi. Nah, passwordnya adalah PWD. Nah, berarti kita harus mengetiknya PWD. Nah, kita enter. Nah, di sini masuk. Nah, tentunya saat kita show database, dia tetap akan seperti ini karena bisa dibilang masih kosong lah, belum ada apa-apanya gitu. Jadi untuk membuat user dengan password itu caranya sudah saya berikan. Itu sama persis dengan LKS, tapi saya praktekkan di sini gitu. Nah, lalu di halaman 20 28, kita masuk ke halaman 28. Nah, ini kita exit dulu, kita masuk ke directory root lagi. Nah, di sini keterangannya yaitu membuat username atau membuat sebuah pengguna dengan batasan IP address. Yang berarti kita harus membuat create dulu, kita create user dulu, misalnya usernya adalah si Rina gitu kan, misalnya adalah kita buat pengguna namanya Rina. Nah, si Rina, lalu IP addressnya si Rina ini adalah 192.168.3.38. Nah, seperti ini. Jangan lupa kutip lagi. Lalu kita enter. Kita buat tanpa password dulu. Kita buat seperti ini, kita enter. Nah, query oke, berarti menandakan bahwa kita telah membuat user dengan username si Rina, lalu IP-nya adalah segini. Nah, si Rina ini kalau misalnya kalian mau bikin yang ada passwordnya, tinggal tambahin aja identified, karena saya nggak mau ada passwordnya biar gampang gitu kan. Saya maunya seperti ini gitu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, kenapa Pak kok pakai IP address? Nah, di sini dijelaskan di halaman 28. Membuat user dengan batasan IP address itu alasannya karena MySQL menyediakan beberapa pilihan pembuatan user dalam hal pembatasan hak akses. Nah, user tersebut berdasarkan lokasi tempat user mengakses server MySQL. Nah, pengaksesan server MySQL dapat dilakukan dari komputer mana saja sepanjang klien memiliki program MySQL dan terhubung melalui jaringan dengan server MySQL. MySQL menggunakan alamat IP untuk mengetahui dari mana MySQL server diakses. Nah, IP address adalah identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat komputer agar komputer tersebut dapat terkoneksi ke jaringan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya yaitu nama user adalah user yang akan dibuat nih. Ini nama usernya yang saya blok. Lalu lokasi usernya adalah 192.168.3.38. Nah, passwordnya itu saya nggak bikin gitu. Kalau mau bikin password silahkan kalian gitu. Kalian bisa ini fleksibel kalian lah. Nah, di sini juga ada
MySQL juga memiliki fitur untuk membuat alamat IP dengan menggunakan wildcard. Nah, wildcard ini sebelumnya kita exit dulu. Nah, kita masuk root lagi. Nah, wildcard ini ditandakan dengan sebuah simbol persen gitu. Tanda wildcard yang menandakan dia itu adalah semua IP, sebuah IP tapi semuanya gitu. Misalnya di dalam komputer, di dalam kantor komputernya ada 100. Nah, itu dia memiliki IP dari 0 sampai 100 gitu kan. Nah, itu tuh dengan perintah seperti ini kita perhatikan lagi ke CMD saya, kita create user. Nah, misalnya usernya adalah namanya sekolah. Nah, sekolah ini, kita harus menggunakan ini tanda sekolah. Kita harus menggunakan kutip satu ya. Nah, lalu si user sekolah ini dia memiliki kan 100 komputer. Nah, caranya kan kalau di satu-satu kayak seperti ini kan agak lama ya. Nih, yang saya blok nih kan agak lama untuk menambahkan user seperti itu. Jadi, caranya dengan menggunakan wildcard, yaitu di 192 168 titik 3 titik 38. Sorry, titik 3 titik persen. Nah, seperti ini, lalu titik koma, jangan lupa. Nah, yang menandakan bahwa kita akan membuat user dengan username sekolah, lalu IP-nya adalah atau lokasinya adalah 192.168.3. Nah, karena di komputer sekolah ada 100, berarti wildcard ini akan menandakan semua komputer, yaitu dari 0 sampai dengan 100 itu dihitung di sini semua nih, di tanda persen. Jadi lebih fleksibel atau lebih gampang. Kita enter. Nah, di sini query oke yang menandakan bahwa sekolah telah membuat sebuah server database atau ingin mengakses server database dengan IP 192.168.3 dan semua komputer yang ada di sekolah itu dari 0 sampai 100 bisa mengakses server database gitu. Jadi di sini seperti itu penjelasannya. Nah, di halaman 29. Nah, di sini karena kita udah ngebuat banyak user kan, kita pengen tahu nih di dalam komputer saya atau di dalam komputer kalian ada user apa aja sih gitu. Soalnya saya kan ceritanya udah banyak ngebuat user, tapi saya lupa ada user apa saja yang telah saya buat. Lalu caranya yaitu dengan perintah select, lalu lalu host, kita select hostnya, lalu usernya juga kita pilih, terus passwordnya. Jangan takut karena passwordnya setelah di select ini dia akan berubah menjadi di encrypt atau bisa dibilang berbeda dengan yang kita buat agar menjaga keamanan datanya. Nah, kita mau ngambil ini data host, user, password itu dari mana? Nah, kita buat yaitu from, kita ambil dari sebuah mysql.user. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, di sini banyak nih, udah banyak banget ternyata usernya, yaitu mulai dari hostnya localhost, terus usernya root. Nah, terus ada ini tanda semua ini, terus usernya Letris 2, lalu dengan server ini namanya root, terus ini root, localhost namanya PMA, dan lain-lain. Di sini sudah saya buat sebelumnya dan saya sudah coba sebelumnya, dan ternyata di sini banyak banget sebuah user yang sudah saya buat dan saya buat coba-coba. Jadi caranya yaitu seperti ini, cara membuat user dalam database menggunakan perintah DCL. Nah, mungkin untuk mengubah nama user dan menghapus user tersebut itu kita akan bahas di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas hari ini. Semoga
kalian belajar dengan baik. Terima kasih.